Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian masih semangat untuk pelajaran selanjutnya. Hari ini kita akan belajar agama Katolik. Sudah siap ya? Hari ini kita akan sama-sama belajar pelajaran 2, yaitu lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Buku Agama halaman 25. Sudah siap ya? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima hari ini. Hari ini kami akan bersama-sama belajar tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Semoga kami dapat memahami pembelajaran hari ini dan menjaga serta mensyukuri sebagai anugerah yang indah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membahas materi hari ini, baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami bahwa alam semesta adalah anugerah Allah yang harus dipelihara dan dikembangkan. Yang kedua, memahami dan menjelaskan hubungan antara lingkungan alam dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Yang ketiga, mensyukuri alam semesta ciptaannya telah menyediakan seluruh kebutuhan hidup manusia. Yang keempat, mensyukuri lingkungan alam telah membantu dirinya berkembang sebagai laki-laki dan perempuan. Yang kelima, menyimpulkan isi kitab suci Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Anak-anak, tahukah kalian apa itu pengertian lingkungan? Lingkungan adalah semua tempat di mana kita berada untuk melakukan aktivitas. Lalu, tahukah kalian ada berapa macam lingkungan? Berikut macam-macam lingkungan. Ada lingkungan keluarga, lingkungan alam, lingkungan perkotaan, lingkungan sekolah, lingkungan pedesaan, dan lingkungan pesisir pantai. Beberapa lingkungan inilah yang membantu perkembangan kita. Selanjutnya, Bu Magda akan menjelaskan bagaimana lingkungan ini dapat membantu karakter kita sesuai tempat tinggal kita masing-masing. Kita lihat lingkungan pedesaan. Orang yang lahir dan tinggal di pedesaan pada umumnya memiliki watak dan perilaku yang sabar, sederhana, dan mudah bekerja sama. Kalau kita perhatikan, mereka senang sekali bekerja sama. Dan mereka juga hidup dengan sederhana. Orangnya juga sabar-sabar. Itu di lingkungan pedesaan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di lingkungan perkotaan? Orang yang tinggal di perkotaan pada umumnya memiliki watak atau perilaku yang kurang peduli, berpikir lebih maju, buru-buru atau tergesa-gesa, suka hidup berfoya-foya, dan lain sebagainya. Kita lihat ya bagaimana tinggal di kota itu segala sesuatunya harus dilakukan dengan cepat dan berpikir lebih maju karena mereka tinggal di lingkungan perkotaan. Lalu bagaimana dengan orang-orang atau anak-anak yang tinggal di lingkungan pesisir pantai? Orang-orang atau anak-anak yang tinggal di daerah pantai biasanya memiliki watak atau perilaku yang suka bekerja keras,
karakternya yang keras, dan suka pada tantangan. Kita bisa lihat di gambar bahwa mereka bekerja dengan kerasnya dan mereka itu bekerjanya di laut. Kalian tahu bagaimana keadaan laut, ya. Di laut begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Makanya mereka senang pada tantangan. Lingkungan keluarga juga memiliki pengaruh yang penting dalam pembentukan watak dan perilaku seseorang. Nah, keluarga yang selalu rukun, damai, dan menyenangkan juga membentuk watak dan perilaku anak-anak yang sabar, tekun, dan menyenangkan pada umumnya. Nah, sebaliknya, keluarga yang sering bertengkar dan kurang harmonis akan membentuk watak atau perilaku anak yang keras, mudah marah, dan lain-lain. Mari kita membaca teks kitab suci. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari lamanya mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita lihat di sini apa yang dilakukan orang tua dari Yesus. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Dan pada umur 12 tahun, saat itu Yesus tertinggal di bait Allah. Orang tuanya begitu sangat mencemaskan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus saat di bait Allah? Yesus sedang berbincang-bincang dengan pemuka agama atau alim ulama di bait Allah. Dan banyak orang terheran-heran akan kecerdasannya, karena ia mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan orang-orang yang ada di bait Allah. Yesus yang sudah tahu tentang panggilan Bapa di dalam dirinya
untuk melayani manusia, tetap menaruh hormat kepada orang tuanya, yaitu ketika orang tuanya meminta untuk ia kembali ke Nazaret. Yesus menaati kedua orang tuanya. Nah, ketika Yesus menghargai kedua orang tuanya, maka hikmat Yesus bertambah. Yesus pun semakin dikasihi Allah dan manusia. Begitu juga dengan kita. Semakin kita menghargai, taat kepada orang tua, tentunya orang tua akan sangat mengasihi kita dan menyayangi kita, karena kita anak yang taat. Apa yang kita pelajari dari kehidupan Yesus? Yang pertama, patuh dan taat kepada perintah kedua orang tua. Yang kedua, belajar dengan giat. Yang ketiga, mengasihi sesama. Itulah pelajaran yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yesus. Lalu apa kesimpulan pelajaran hari ini? Yang pertama, Tuhan menciptakan semuanya untuk kita, maka kita patut bersyukur. Yang kedua, kita tumbuh dan berkembang karena ada lingkungan alam dan sosial yang membentuk menjadi anak laki-laki sejati dan anak perempuan sejati. Yang ketiga, anak-anak patut taat pada setiap aturan yang diberikan oleh orang tua untuk perkembangan. Yang keempat, menghargai sesama, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, saling membantu dan bekerja sama tanpa melihat jenis kelamin, suku, atau agama. Demikianlah pelajaran hari ini, di mana lingkungan turut mengembangkan diriku, mengembangkan diri kalian sebagai perempuan atau laki-laki. Kita mau mengikuti teladan Yesus, di mana ia menjadi anak yang taat. Kita pun demikian, sebagai pengikut Yesus, menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, dan menjadi seorang yang menjadi berkat bagi sesamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur atas lingkungan dan alam ciptaan yang Engkau percayakan kepada kami. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas pemberian-Mu melalui sikap dan tingkah laku kami yang baik. Kiranya kami dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang baik. Juga orang-orang yang Kau pilih untuk membimbing dan menuntun kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih sudah mau mendengarkan pembelajaran hari ini. Sampai kita bertemu kembali ya dalam pelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan kalau bisa tetap di rumah aja selama COVID ini. Oke, salam sehat selalu, salam AMDG, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.